Tuhan Yesus, masuklah di Yerusalem hati kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mengambil tema untuk perayaan Hari Minggu Palma itu Yerusalem memasuki kota hati kita, atau jadikan hati kita sebagai kota Yerusalem untuk bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal. Artinya, kalau kita mau berjalan bersama sebagai gereja sinodal, kita harus memulai dari hati. Waktu memberikan rekoleksi di Tabanan, saya memulai rekoleksi untuk mendalami tema pastoral tahun 2024 dengan mengetuk dan membuka hati mereka, karena hati adalah pintu untuk kita mau berjalan bersama. Hati yang punya kasih, hati yang punya Allah. Tapi kalau kita mengunci dan menutup hati, maka tidak mungkin kita terbuka untuk berjalan bersama. Kita diminta untuk membuka hati, kemudian membawa hati itu ke dalam pikiran, ke dalam perkataan, ke telinga kita, bahkan ke telapak tangan kita, supaya dengan cinta yang ada di telapak tangan, kita bergandengan tangan, berjalan bersama untuk mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Maka hati adalah pusat dari gerakan gereja sinodal. Nah, kita memaknai perayaan mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menjadikan hati kita sebagai kota Yerusalem, tempat di mana Yesus perlu masuk. Mengapa perlu Yesus memasuki Yerusalem hati kita? Kalau kita mengacu pada keadaan kota Yerusalem pada zaman Yesus dan pada zaman now, kita mungkin masih bisa menemukan hal yang hampir sama, bahwa ada peperangan yang tak pernah berhenti di kota suci, kota Tuhan. Dulu Yerusalem itu ada di Bukit Sion dan dianggap sebagai kota Tuhan, kota suci. Nanti bisa baca di buku Yerusalem 33 karangan wartawan Kompas Trias Kuncahyono. Di situ beliau mengupas tentang Yerusalem dalam konteks positif dan negatif. Di satu sisi Yerusalem dibangun sebagai kota suci dan kota Tuhan di dunia, tapi di sisi lain Yerusalem menjadi tempat di mana bersimbah darah banyak nabi dan orang-orang yang diutus Tuhan, termasuk Yesus. Dan seorang nabi besar di dunia ini belum dianggap nabi besar kalau dia belum memasuki kota Yerusalem. Hal yang kemudian juga membuat Muhammad datang dari Mekah untuk masuk ke kota Yerusalem. Makanya di sana ada Masjid Al-Aqsa di samping Bait Allah. Disitulah katanya Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 dengan kereta kuda. Tapi untuk kita paling penting, Yerusalem itu punya titik magnetik, daya pikat dan daya tarik untuk orang pasti ke sana. Kenapa kemudian banyak orang yang mau bersiarah ke Yerusalem? Bahkan walaupun di sana masih perang, orang tetap mau pergi. Kenapa? Ada sesuatu yang menarik dan memikat dan tidak ada di tempat lain di kota-kota di seluruh dunia kecuali di Yerusalem. Nanti kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci akan mengetahui dan merasakan betapa sedap dan hikmatnya kota suci Yerusalem. Anda jalan di batu-batu sejak Anda merasa seperti berjalan bersama Tuhan. Jadi kondisi kota Yerusalem baik dari dulu bahkan sampai sekarang itu tetap menampilkan dua wajah, wajah positif dan wajah negatif. Dan yang paling penting, ini adalah kota Allah yang diselimuti oleh peperangan. Nah, kalau kita membayangkan hati sebagai kota Yerusalem, maka kalau mau jujur, hati kita juga tidak pernah berhenti berperang dan bertengkar. Selalu ada peperangan perasaan, selalu ada gejolak yang membuat kita seperti tidak menemukan damai di hati. Apalagi hati kita berbentuk dua bilik, love. Bilik kanan untuk Tuhan, bilik kiri untuk hantu. Bilik kanan untuk yang positif, bilik kiri untuk yang negatif. Bilik kanan untuk penyucian, bilik kiri untuk jatuh dalam dosa. Maka kalau kita bicara Hawa yang jatuh ke dalam dosa pertama karena ular yang merayu, sebenarnya itu soal gerakan dan perasaan di dalam hati yang ingin mencoba apa yang dilarang oleh Allah, bukan ular yang sebenarnya. Jadi sejatinya hati kita itu penuh peperangan setiap saat dan setiap hari. Kalau yang ikut rekoleksi pasti tahu
di TikTok terakhir yang saya tayangkan, di situ ada sebuah kata-kata dari seorang motivator bahwa setiap orang punya peperangan. Berperanglah sesuai dengan apa yang sedang kita perangi. Jangan berhenti. Lalu di situ ada kata-kata, orang sukses suka proses, orang gagal suka protes. Nah, paling penting mari kita kembali ke hati. Coba tengok ke dalam, lihat ke hatimu. Benarkah hatimu damai atau hatimu selalu diselimuti oleh peperangan? Hati kita sejatinya diciptakan sebagai simbol cinta, makanya hati berbentuk cinta, dan hati adalah bait Allah, tempat di mana Allah itu berdiam di dalam keseluruhan diri dan hidup kita. Maka pada dasarnya hati diciptakan sebagai bait Allah, tempat Allah berdiam di dalam hidup kita. Tapi dalam kenyataan, oleh banyaknya keinginan-keinginan daging, hati kita kemudian terkontaminasi dan jatuh ke dalam dosa, yang kemudian membuat hati terluka, hati remuk redam, hati sakit. Nah, hati-hati juga Bapak Ibu, ada dua jenis kategori penyakit hati yang perlu juga kita bedakan baik-baik, yaitu hati yang sakit karena patah hati dan hati yang sakit karena sakit hati. Bandingkan khotbah-khotbah Jumat 2 Jumat lalu. Jadi kalau hati yang sakit karena patah hati, itu hati yang sakit karena korban cinta. Misalnya kita mencintai seseorang, tiba-tiba ditolak atau tiba-tiba diputuskan, maka kita patah hati. Tapi kalau sakit hati itu adalah hati yang sakit karena kita memelihara rasa iri, cemburu, benci, dendam di hati, sehingga selalu terasa sakit hatinya. Tapi sakit hati karena iri, cemburu, dan dendam itu tidak terlalu dipedulikan oleh Tuhan, karena dalam kitab suci referen Mazmur juga tertulis, orang yang patah hati selalu didekati oleh Tuhan, atau Tuhan selalu dekat dengan orang yang patah hati. Kenapa? Di hati yang patah pasti ada cinta. Makanya Tuhan mau tinggal di situ, mau memulihkan kembali cinta itu. Maka dengan kita mengajak Yesus masuk kembali ke kota hati kita sebagai Yerusalem, kita mau supaya Yesus yang merombak hati kita, merevolusi hati kita, mengobati dan membalut kembali hati kita untuk menjadi kota suci bait Allah di dalam hidup. Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada kisah sengsara yang telah kita dengar, dan juga kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, ada beberapa jenis perasaan hati yang kita temukan. Pertama, Nabi Yesaya kita temukan sebagai orang yang punya hati yang tabah, makanya dia itu sabar menghadapi apapun. Dan orang yang hati tabah pasti punya kekuatan hati, seperti Yesaya, karena dia punya hati yang tabah, dia punya kekuatan hati, maka dia memindahkan hati itu ke telinganya, dia mendengar, dia pindahkan hati itu ke mulutnya, jadi dia berbicara bagus, ke pikirannya, ke tangannya. Maka kemudian kita dengar dengan telinga hati, berbicara dengan mulut hati, berpikir dengan hati, berlaku dengan hati. Jadi betapa sangat pentingnya hati. Kemudian dalam Injil kita menemukan ada beberapa orang yang mengalami trouble hati. Pertama, para murid sedih hatinya ketika mendengar Yesus bilang, di antara kamu ini ada yang akan menjual aku, yang pernah makan sama-sama dengan aku, dia yang akan menjual aku. Hati para murid semua sedih mendengar itu. Mengapa mereka sedih? Merasa tidak teganya, sudah makan bersama, tinggal bersama, doa bersama, kemana-mana bersama, tiba-tiba ada yang mengkhianati. Kan sakit hati juga. Dan cara mengkhianatinya kita temukan dalam apa yang dilakukan oleh Yudas. Coba bayangkan Yudas bilang, orang yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia, bawalah dia. Padahal Yudas ini sudah dijamin oleh Yesus loh hidupnya. Dikasih makan, disuruh jadi bendahara lagi. Kan dijamin hidupnya, tapi itu saja tidak cukup untuk dia. Bapak Ibu, memang kalau kita sudah ada di depan uang, kita lupa diri, lupa Tuhan. Uang lalu jadi Tuhan dan Raja. Makanya Yudas itu bukan karena tidak ada uang lagi di tangannya, uang banyak kok, tapi soal perasaan yang tidak pernah cukup, karena saking hatinya kemudian direbut oleh uang. Makanya dia tidak cukup, dia kemudian jual lagi Yesus supaya dapat uang.
tapi ternyata itu yang mencelakakan dia. Jadi Bapak Ibu, jangan tergila-gila dengan uang dan materi sampai melupakan Tuhan. Kita butuh uang, kita butuh materi, jangan sampai tergila-gila sampai kita gila seperti Yudas, jual Tuhannya, lupa urusan gereja, lupa kepentingan gereja. Itu kan cara lain menjual Tuhan. Jadi demi mengejar uang dan pendapatan kita lupa ke gereja, lupa berdoa. Itu jenis-jenis Yudas modern. Nah, ketika Yudas sudah mengatakan, orang yang aku cium, tangkaplah dia, bawalah dia. Apa yang terjadi dengan hati Yesus? Hati Yesus sedih. Sedih kenapa? Yudas, kau kan saya kasih makan kau. Setiap hari kita jalan sama-sama. Saya kasih kau kepercayaan jadi bendahara. Tapi begitunya kau mengkhianati saya. Maka Bapak Ibu, yang paling sangat melukai hati adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu terjadi karena kebohongan cinta begitu. Katanya mencintai ternyata tidak, katanya menyayangi ternyata tidak. Itulah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu selalu ada hubungan dengan di PHP-in. Katanya begini, katanya begitu, tapi faktanya lain. Jadi kalau mau jujur, setiap hari kita mengalami hal-hal seperti itu, di PHP-in, dikhianatin, disakitin, yang membuat hati kita menjadi Yerusalem yang amburadul. Kota yang sudah tidak lagi ada damai, ada cinta, ada kasih, ada Tuhan, tapi kota yang bersimbah darah karena pelbagai macam bentuk pergolakan perasaan yang menyelimuti hidup. Kemudian coba kita membayangkan perasaan Yesus. Waktu kemudian Yesus bilang begini, hatiku terasa sedih sekali, mau mati rasanya, tolong kamu jaga saya. Yesus loh yang bilang itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Yesus sedang berkata seperti itu kepadamu. Umatku, hatiku sedih sekali, mau mati rasanya. Kenapa? Kamu tuh loh sudah saya kasih sakramen, mengkhianati lagi. Omong saya di mana-mana begitu kan gitu. Coba kalau kita ada di posisi itu. Tapi ketika mengalami pergolakan dan pergulatan atau kegalauan hati, yang kita belajar dari Yesus itu cara dia menghadapi kegalauan hati. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengajak para murid berdoa. Ayo jangan tidur, mari berdoa. Walaupun akhirnya mereka tertidur juga. Tapi dalam doanya Yesus bilang apa? Dia bilang kepada Bapa, Bapa, kalau saja piala ini, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Jadi ketika kita mengalami kegalauan hati, jangan berani mengambil keputusan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami trouble atau kegalauan hati, jangan pernah berani mengambil keputusan. Yang perlu kita putuskan, duduk, diam, berdoa, sambil membiarkan Tuhan menjadikan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti keputusannya oke dan mantap. Tapi kalau kita memaksa diri dalam kegalauan melakukan apapun, itu yang menciptakan banyak masalah dan persoalan. Kita juga perlu membayangkan hati yang dimiliki oleh Petrus. Petrus ini awalnya ketika Yesus berbicara dia akan diadili, Petrus bilang apa? Tuhan, kemana saja engkau pergi saya akan mendampingi. Tapi faktanya ketika Yesus diadili, orang bilang ini juga murid orang itu. Dia bilang bukan. Nah, coba membayangkan hati Petrus. Perlu kita membayangkan hati Petrus, karena Santo Petrus itu pelindung paroki kita. Jadi dalam sekejap itu hati itu bisa berpaling dan berubah tergantung situasi dan kondisi. Dan hati Petrus itu berubah dalam sekejap dari katanya mencintai Tuhan, lalu kemudian melupakan Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati dengan hati. Hati kita adalah simbol kota suci, kota Yerusalem. Yerusalem sejatinya sebagai sebuah kota yang penuh dengan konflik, bahkan bersimbah darah, ada peperangan, ada perkelahian yang tak pernah berhenti. Kalau kita mau jadikan hati kita sebagai Yerusalem, kota suci, kota Tuhan, bait Allah, tanpa peperangan, tanpa pergolakan, tanpa konflik, dan kalaupun itu ada, mari kita membiarkan Tuhan menyelesaikan semuanya. Itulah kenapa kita perlu membiarkan Tuhan memasuki Yerusalem hati kita. Semoga Tuhan memberkati.